warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudinar Srini Badia dan teman saya. Halo, saya Gina Kolbi. Kami dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, tepatnya di Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini kami akan membahas mengenai keistimewaan sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Dalam Al-Quran, istilah sedekah dikenal dengan nama sidqoh, sodakoh, yang berarti sebuah pemberian atau pinjaman yang baik, atau qardul hasan. Jadi, sedekah merupakan sebuah perbuatan atau amalan seseorang di mana dia memberikan suatu pemberian atau pinjaman yang baik yang diniatkan karena Allah Ta'ala. Sedangkan kata jariyah bermakna mengalir, artinya pahala orang yang melakukannya akan terus mengalir bahkan sampai akhir hayatnya. Maka, sedekah jariyah merupakan pemberian atau pinjaman yang baik karena diniatkan untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, menjadikan seseorang yang bersedekah tersebut mendapat pahala terus-menerus. Bahkan, sampai nanti ia meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Sedekah jariyah juga termasuk pada salah satu amalan jariyah yang tidak akan terputus amalannya. Adapun beberapa hadis dan ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sedekah jariyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin sholih yad'u lahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sedekah jariyah bisa disebut seperti investasi pahala di akhirat nanti, karena termasuk pada amalan yang tidak terputus meski sudah tiada. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan sholihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan ibnis sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Artinya, sesungguhnya amal kebajikan yang dapat menyusul orang mukmin setelah dia meninggal dunia diantaranya yaitu ilmu yang disebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang dia wariskan, masjid yang dibangunnya, rumah tinggal bagi perantau yang dia bangun, sungai yang dia alirkan, dan sedekah harta yang dikeluarkannya saat sehat dan hidup. Seluruh amal dan kebajikan ini akan menyusul orang mukmin sepeninggalannya dari dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkannya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Pada kedua ayat Al-Quran tersebut, Allah berjanji akan melipat gandakan harta dan juga pahala bagi umatnya yang gemar bersedekah. Bentuk-bentuk sedekah jariyah. 1. Membangun masjid. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Muslim atau Tabrani, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Yang kedua, membangun atau mendirikan tempat yang bermanfaat seperti panti asuhan, panti jompo, sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, mewakafkan Al-Quran. Yang keempat, memberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, memperbaiki jalanan yang rusak.
Keutamaan sedekah jariyah. Yang pertama, dinaungi pada hari kiamat. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panasnya siksa kubur bagi pelakunya. Sesungguhnya orang-orang mukmin kelak di hari kiamat hanya berlindung di bawah naungan sedekahnya. Kedua, menghapus dosa. Manusia pasti tidak luput dari salah dan dosa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan kesempatan bagi mereka yang bertaubat dan ingin menghapus dosa-dosanya. Salah satunya dengan memperbanyak amalan sedekah jariyah yang dapat menghapus dosa layaknya air yang dituangkan pada bara api. Tentu, dalam sedekah tersebut harus dibarengi dengan taubat atas dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ketiga, membuka pintu rezeki. Sering melakukan sedekah akan membuka pintu rezeki dari arah manapun, sehingga tidak perlu khawatir harta akan habis. Setiap rezeki yang halal yang kita peroleh akan senantiasa diberkahi dan terus bertambah apabila digunakan dalam hal kebaikan. Salah satunya untuk bersedekah. Terakhir, ikhtiar menolak bala. Dalam hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani, yaitu bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Hukum sedekah jariyah. Sedekah jariyah merupakan sesuatu bentuk amalan yang memiliki kedudukan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak ada keharusan atau kewajiban untuk melaksanakannya, akan tetapi Islam sangat menekankan umatnya untuk melakukan hal tersebut meskipun hanya sedikit. Hal yang harus dihindari saat bersedekah jariyah. Yang pertama, sedekah menggunakan harta haram. Seorang muslim dilarang besar bersedekah menggunakan harta yang haram, baik keharaman dari cara mendapatkan ataupun zatnya. Bersedekah perlu diperhatikan, walaupun hak kepemilikan dipegang secara penuh, namun tidak boleh sembarangan. Kedua, sedekah bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim hanya boleh niat bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram hukumnya bagi seorang muslim yang bersedekah karena urusan dunia berlaku. Seorang muslim juga harus memiliki niat yang sungguh-sungguh, bukan karena niat yang buruk. 3. Menunjukkan sifat riya. Diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu ujian yang berat, apalagi sikap kita. Sikap riya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bahkan, sesama manusia saja bisa tidak menyukainya jika seseorang riya. Sifat riya sama halnya dengan sifat menyombongkan diri. Seseorang yang haus pujian adalah seseorang yang minim terkait pemahaman agama. Terakhir, menyakiti hati orang lain. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263, Al-Quran melarang bersedekah sambil menyakiti hati orang lain. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Waktu terbaik untuk bersedekah. Pertama, sehat secara rohani. Hal ini ditujukan agar seseorang yang bersedekah benar-benar sedekah dalam keadaan sadar dan ikhlas atas kehendak diri. Kesehatan rohani adalah bentuk perwujudan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kesehatan rohani itu penting karena bentuk keharmonisan fungsi jiwa. Kedua, sedekah dalam kondisi saat ingin menjadi kaya. Ketika seseorang diberi kekayaan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat hambanya menggunakan rezeki yang dikasih dengan sebuah amalan yang baik seperti sedekah. Maka dari itu, ketika seseorang ingin menjadi kaya, seseorang harus terbiasa sedekah. Insya Allah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas rezeki sedekah yang kita lakukan. Ketiga, bersedekah dalam kondisi sangat khawatir miskin. Kondisi ketakutan karena takut miskin bisa ditolong dengan cara kita bersedekah. Dengan memperbanyak sedekah, insya Allah kemiskinan yang melanda akan menghambat. Bersedekah tidak mengurangi harta. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan harta hamba-hambanya yang bersedekah. Terakhir, bersedekah dalam kondisi tidak menjelang kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti umatnya jangan sampai baru ingin bersedekah ketika ajal sudah dekat, karena hal yang demikian ini bukan lagi dikatakan sedekah, melainkan harta waris. Dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 bersabda, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian." Melalui video ini dapat kita simpulkan bahwasannya, bila dirimu sedang sempit dan gundah, jangan lupa bersedekah. Bila matamu basah dan hatimu patah, segeralah bersedekah. Bila dirimu kalah atau tak ingin kalah, perbanyaklah sedekah. Bila kakimu melangkah dan ingin mudah, segeralah bersedekah. Bila inginkan rezeki berkah melimpah, rajin-rajinlah bersedekah. Baik, itulah pembahasan mengenai sedekah jariah. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.